Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Simak baik-baik videonya ya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, akar. Akar bagian tumbuhan yang sering kali berada di bawah permukaan tanah. Meskipun ada juga akar yang berada di atas tanah. Akar berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap cairan dan zat hara dari tanah, dan sebagai tempat cadangan makanan. Akar terbagi menjadi dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar utama atau akar pokok yang tumbuh dari biji, dan dari akar utama tumbuh cabang akar yang lebih kecil. Sedangkan akar serabut adalah akar kecil-kecil yang tumbuh dari pangkal batang, bergerombol seperti serabut. Contoh pohon yang berakar tunggang yaitu mangga, wortel, jati, dan bunga melati. Sementara pohon yang berakar serabut diantaranya ada pohon pisang, kelapa, padi, bambu, salak, dan bawang daun. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang berfungsi untuk penopang tumbuhan agar tumbuhan tetap berdiri dengan tegak, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, serta buah, dan sebagai jalur transportasi air dan zat makanan. Ada dua jenis batang, yaitu batang berkayu yang bertekstur keras, kaku, dan berkambium. Contohnya, batang pohon jeruk, batang pohon duku, batang pohon durian, atau batang pohon rambutan. Ada juga batang basah, termasuk tumbuhan herba atau terna, tidak berkambium, lunak, mengandung banyak air, dan mudah patah atau roboh. Seperti batang pohon pisang, batang pohon pepaya, batang pohon kangkung, dan batang pohon bayam. Berikut bagian-bagian batang berkayu dan fungsinya. Yang pertama, batang berkayu memiliki kambium. Kambium berfungsi untuk memperbanyak sel, sehingga batang membesar. Yang kedua, lentisel. Lentisel merupakan pori-pori batang yang berfungsi memfasilitasi pertukaran gas. Yang ketiga, silem. Silem mengangkut cairan dan zat hara dari akar menuju bagian tumbuhan untuk fotosintesis. Yang keempat, floem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan sebagai tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Ada 4 macam daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama, daun menyirip. Contohnya jambu, nangka, durian, dan mangga. Yang kedua, daun menjari. Contohnya daun singkong, pepaya, labu, dan mentimun. Yang ketiga, daun melengkung. Contohnya
daun sirih hijau, eceng gondok, kencur, dan lada. Yang keempat, daun sejajar. Contohnya daun padi, tebu, jagung, dan serai. Namun, ada daun yang bermodifikasi seperti duri untuk mengurangi penguapan dan menangkap debu dalam ruangan. Daun tersebut ada pada tumbuhan kaktus. Selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang terlihat indah. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan, untuk menarik polinator, dan untuk menghasilkan nektar atau sari bunga. Berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji. Alhamdulillah, demikian materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.